Stefani Maische Ibo, gadis manis kelahiran kampung Aceh Sentani 26 September 1996 tersebut kini mendapat julukan Ratu Dayung asal Papua. Bagaimana tidak, ia berhasil menorehkan prestasi mengesankan dalam PON 20 tahun 2021 dengan mendapatkan 2 medali emas masing-masing di nomor WK1 jarak 500 meter dan jarak 200 meter. Saat ini Fanny, begitu ia biasa disapa, akan mempersiapkan diri ke Pelatnas untuk kemudian mengikuti turnamen internasional seperti SEA Games dan Asian Games. Halo pemirsa, salam olahraga. Salam jumpa dari kami bidang humas dan media kontingen PON Papua dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dalam program khusus yang kami beri tajuk Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan pada saat ini kami sudah bersama dengan para atlet, pelatih maupun pengurus provinsi dari cabang olahraga dayung yang sudah menorehkan prestasi dalam PON 20 tahun 2020 di Provinsi Papua. Program ini akan terus berlanjut di mana kami akan berdiskusi, berdialog bersama dengan atlet-atlet berprestasi, juga mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Dan untuk kali ini kami sedang bersama dengan atlet dayung yang kemarin sudah menorehkan prestasi luar biasa, sudah mendapatkan 2 medali emas dalam PON 20 tahun 2021, Stefani Ibo. Apa kabar Stefani? Puji Tuhan, baik. Bagaimana perasaannya ini dapat 2 medali emas? Saya sangat bangga bisa menyumbangkan 2 medali emas untuk tanah kelahiran saya sendiri. Sangat senang, sangat bangga sangat bangga. Dan tentunya apakah ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Stefani sendiri, apa yang jadi target oleh Stefani sendiri? Iya, ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan saya bangga bisa menyumbangkan 2 medali emas untuk Tuhan, untuk keluarga, dan itu juga untuk seluruh masyarakat Papua yang telah mendukung saya di PON. Dan dalam perjalanan Stefani sendiri untuk meraih 2 medali emas ini mungkin bisa berbagi pengalaman dengan kita, dengan pemirsa juga yang ada di rumah. Bagaimana sih perjuangannya, apa saja yang sudah dialami oleh Stefani, mungkin seperti apa perjalanannya dan juga kesulitan-kesulitan mungkin yang dihadapi. Atau mungkin tidak ada kesulitan karena Stefani memang atlet berprestasi, langsung bisa dapat 2 medali emas, gimana? Silakan. Kalau untuk saya sendiri, untuk kesulitan mungkin tidak ada. Karena dari awal saya ikut dayung PPLP, saya terjun ke tim senior. Dari senior saya ikut Prapon 2015 di Palembang, kayak 2 saya dapat emas. Dan di situ saya dipanggil ke Pelatnas. Dan di Pelatnas saya dibina terus sampai sebelum PON ini saya balik. Jadi saya rasa mungkin itu udah cukup. Dengan persiapan saya menuju PON Papua. Baik, dengan segudang prestasi yang saat ini sudah diraih oleh Stefani sendiri. Nah, setelah ini apalagi yang belum kesampaian, atau apalagi mimpi besar dari Stefani, apakah itu SEA Games atau turnamen lain? Target saya juga belum saya terpenuhi. Kemarin 2018 tuan rumah Indonesia Asian Games. Dan saya turun di nomor single, saya di peringkat 4 dan 5. Di nomor 1. Dan sekarang juga saya persiapan buat SEA Games dan Asian Games. Dan saya mau di Asian Games itu saya bisa mencapai lebih bagus dari hasil yang kemarin. Targetnya? Dan saya bisa memberikan prestasi yang terbaik. Targetnya apa ini Asian Games? Target saya bisa naik setingkat dari yang kemarin. Jadi kemarin berapa? Saya peringkat 4. Sekarang peringkat? Ini tuan rumah Cina nanti. Jadi saya berusaha agar saya bisa naik ke yang ketiga. Dan namanya olahraga, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Tuhan berkenan dan memang ketika kita berusaha, bukan tidak mungkin kan, kita bisa dapat perak, perunggu, atau mungkin emas. Iya. Dan untuk Stefani sendiri, apa sebenarnya yang menjadi motivasi terbesar Stefani selama menjadi atlet dayung, dan siapa sih mungkin ada sosok yang paling menginspirasi atau yang paling berjasa di belakang Stefani? Kalau yang paling berjasa itu om saya. Dia juga dulu seorang pelatih PPLP yang membawa saya untuk terjun ke dalam dunia olahraga dayung.
Dan dari situ saya mulai dibina dan saya bergabung ke tim senior. Baik. Kalau Stefani sendiri mulai menggeluti olahraga ini sejak umur berapa? Saya mulai ikut dayung tahun 2013. 2013 itu di pelajar. Usia berapa itu kalau 2013? SMA? Iya, SMA. SMA? Iya, SMA. Ternyata SMA baru mulai ketika SMA, tapi iya, bisa berprestasi seperti ini. Berarti memang sudah bakatnya ya. Jadi awalnya karena lihat omnya namanya siapa? Atlet juga? Iya, dulu dia seorang atlet, namanya Rudolfo He. Dan dia juga sekaligus pelatih PPLP waktu saya pertama terjun ke dunia olahraga. Jadi dari om ini kemudian banyak belajar ya, iya. Kemudian dibina sama om juga. Iya. Dan untuk orang tua sendiri, bagaimana dukungan orang tua, bagaimana dukungan keluarga dan juga teman-teman dari Stefani? Kalau orang tua sangat support saya ikut olahraga dayung, sangat mendukung dan mereka juga sangat bermotivasi buat saya untuk bisa membangun keluarga lebih baik lagi ke depan, ekonomi keluarga juga bisa terpenuhi dengan saya menjadi seorang atlet. Dan memang dari prestasi Stefani selama ini, kalau Stefani melihat apakah ini sudah bisa turut membantu keluarga, membantu orang tua? Saya rasa sangat cukup. Sangat bisa, iya. Saya sebagai atlet dayung, saya sangat membantu keluarga saya di bidang ekonomi. Kalau Stefani sendiri ada berapa bersaudara? Saya 9 bersaudara, saya anak kedua. Anak kedua dari 9 bersaudara. Jadi ini bisa jadi juga motivasi, contoh juga buat adik-adik ya. Ada juga adik-adik Stefani yang mau jadi atlet? Ada adik saya satu cowok, dia ikut dayung juga, cuman dari jauh Papua Barat. Oh, dari Papua Barat. Tapi sudah mulai ikut PON juga? Kemarin dia turun PON di nomor kait 2. Dan mungkin kedepannya Stefani sendiri kan dari usia juga katanya masih ada 2 tahun lagi. Kemudian Stefani akan berkarya untuk Papua, berkarya untuk Indonesia. Nah, seperti apa nanti Stefani yang akan dilakukan, upaya-upaya seperti apa? Bagaimana Stefani kemudian memaksimalkan prestasi yang sudah diraih pada saat ini? Mungkin untuk saya, PON ke depan mungkin saya masih bisa ikut. Iya. Masih bisa? Di PON? di Aceh PON 4 tahun lagi berarti? Iya. Oh, itu usianya berapa kalau 2024? Sekarang 26? 28 lah, 29. Kan 4 tahun sekali, jadi saya masih bisa ikut saya rasa. Kemudian masih ada sebentar lagi sekali lagi Asian Games, SEA Games, dan juga ada kemungkinan juga Stefani masih bisa untuk berlaga di PON selanjutnya, PON Aceh. Kita tinggal lihat apakah memang usia masih memungkinkan untuk Stefani, tapi yang pasti akan terus berusaha maksimal ya untuk mempersiapkan diri, untuk terus berlatih. Setelah ini mungkin akan ke Pelatnas? Iya, setelah selesai PON ini saya akan balik ke Pelatnas untuk persiapan SEA Games dan Asian Games. Dan selanjutnya yang sangat penting ini, bagaimana kemudian Stefani memotivasi teman-teman yang lain, atlet-atlet yang lain, ataupun generasi muda yang ada di Papua agar supaya bisa tertarik dengan olahraga dayung, bisa kemudian meneruskan apa yang menjadi prestasi, apa yang sudah dicapai oleh Stefani pada saat ini. Iya, mungkin buat atlet-atlet muda mungkin lebih giat lagi untuk berlatih dan semangat terus, dan terima kasih juga buat venue yang telah dibangun di Papua ini. Itu venue yang sangat luar biasa menurut saya. Di seluruh Indonesia paling venue terbaik itu di Papua. Dan mungkin dengan saat kita berlomba, mungkin adik-adik banyak yang datang nonton, itu mungkin menjadi salah satu motivasi buat mereka menjadi seorang atlet dayung. Karena semua pasti bisa ya kalau berusaha. Iya, semua pasti bisa kalau berusaha. Dan harapan juga Stefani untuk pemerintah sendiri, agar supaya bagaimana mungkin pemerintah terus melakukan pembinaan, mendukung ya dari segi pendanaan atau memberikan fasilitas bagi anak-anak muda Papua yang kemudian ingin menjadi atlet dayung. Mungkin untuk pemerintah mungkin ke fasilitas, terus ke suplemen juga, suplemen untuk atlet. Karena atlet latihan kan butuh gizi yang baik, buat makan yang cukup, vitamin juga yang cukup, jadi itu harus semua terpenuhi. Kalau untuk atlet dayung mungkin saya rasa kurang.
Mungkin saya rasa kurang untuk dimakan sama suplemen. Baik, sementara untuk Stefani sendiri, yang menjadi harapan Stefani sendiri mungkin bagi pemerintah, apakah sudah cukup mendukung, selama ini juga sudah cukup mensupport apa yang menjadi prestasi? Untuk sekarang mungkin menurut saya kurang, karena saya sendiri pribadi saya rasa kurang support dari pemerintah juga. Jadi berharap agar terus disupport. Berharap mungkin buat adik-adik saya mungkin lebih diperhatikan. Baik, iya, dan terima kasih Stefani sudah boleh bersama-sama berbagi dengan kita, dan sangat berbangga tentunya karena Stefani boleh mendapatkan 2 medali emas, dan kita berharap prestasi akan terus diraih dalam ajang-ajang selanjutnya yang akan diikuti oleh Stefani, hingga kemudian mungkin sudah tidak bermain lagi tapi kemudian bisa menjadi pelatih misalnya. Untuk Papua ingin jadi pelatih, ada keinginan? Ada keinginan bisa membuat Stefani yang baru lagi. Baik, luar biasa. Saya sedang berada bersama dengan pelatih, salah satu pelatih dari tim cabang olahraga dayung, yaitu Bapak Finas Kambai. Ya, dan Pak, tadi kan para pengurus dari Pemprov sudah menyampaikan sejumlah hal, termasuk dengan kendala-kendala yang sempat dihadapi dalam pelaksanaan. Nah, sebagai pelatih tentunya yang sangat berperan dalam upaya pembinaan dan bagaimana kemudian para atlet ini bisa berprestasi, meraih prestasi dari Bapak sendiri. Apa yang menjadi metode melatih dari Pak Finas ini untuk para atlet ini? Dan mungkin kalau secara spesifiknya untuk kalau mungkin berkesempatan melatih Stefani juga, apa yang menjadi metodenya, apa yang menjadi kiat-kiatnya, apa yang paling dititik beratkan dalam melatih mereka? Terima kasih kami dari pelatih untuk pembinaan atlet untuk persiapan PON 2 tahun. Kita memang banyak kendala di lapangan untuk atlet kadang ada yang pulang tidak di dalam TC, tidak ikut latihan. Memang kita sebagai pelatih memang rasanya tidak nyaman, tidak ikuti program. Kita dan sudah dikasih tanggung jawab untuk target-target untuk PON ini, jadi kita berusaha bagaimana atlet itu harus dia standby terus, dan setiap latihan demi latihan dia harus diikuti. Dan untuk atlet yang kita mau target untuk dapat medali di PON nanti, ya kita akan lihat dari hasil tes demi tes untuk melihat perkembangan atlet itu sendiri. Ya, kalau untuk cara-cara melatih mereka sendiri secara lebih spesifik itu seperti apa? Ya, kalau di dayung kita melatih fisiknya, daya tahannya, dan teknik itu dasar untuk jadi atlet dayung itu tekniknya harus betul. Kalau biar dia sekuat bagaimanapun, sehebat bagaimanapun, kalau tekniknya tidak betul belum tentu dia juara. Karena kuncinya untuk atlet untuk berjuara harus tekniknya memang benar, dan terus didukung dengan daya tahan dengan kekuatan dan fisiknya. Dan untuk Stefani sendiri, karena Bapak adalah pelatih, apa sih yang menjadi keunggulan, apa sih yang menjadi kelebihan dari seorang Stefani ini yang kalau mungkin dibandingkan dengan yang lain, karena Stefani adalah seorang bisa dikatakan juara nasional juga dan sudah ikut juga bertanding di pertandingan-pertandingan berskala internasional juga. Apa sebenarnya yang menjadi kelebihan dari Stefani ini? Apa poinnya? Terhadap pelatih mungkin mungkin Stefani sendiri mungkin punya motivasi untuk memberikan yang terbaik untuk Papua. Jadi kita memberikan dengan program-programnya untuk bagaimana untuk melatih daya tahan dan fisik dan powernya dengan tekniknya. Kalau teknik dari Stefani sendiri ini yang menonjol ini apa? Kalau dia sudah memberikan medali, pasti tekniknya mungkin sudah bagus. Kalau tekniknya tadi saya sudah sampaikan, kalau tekniknya kalau tidak bagus, belum tentu dia juara. Mungkin dengan dukungan yang lain dari daya tahan dan fisik, dengan powernya, dengan mengikuti program-program yang sudah dikasih dari pelatih.
Itu yang bisa memberikan yang terbaik. Baik, jadi daya tahannya bagus, fisiknya juga bagus, dan disiplin Powernya, juga pastinya ya. Pasti bagus. Disiplin juga. Apalagi dia jelas sementara ini lagi pelatnas. Oke. Lagi pelatnas. Jadi di sana di pelatnas juga mereka dilatih fisiknya dan daya tahannya jatuh terbangnya lebih jauh daripada adik-adik yang di daerah. Nah, sementara untuk atlet-atlet lainnya, apakah ada yang berpotensi seperti Stefani? Tentu atlet berpotensi ada. Ada teman-teman, ada kemarin kita sudah kirim juga, sementara sudah bergabung juga dengan Stefani di sana, di pelatnas ada sekitar 5 orang, 4 orang. Ada salah satu sudah mengimbangi. Jadi kita persiapan untuk ke depannya. Stefani kan sudah umurnya sudah 26 tahun sekarang. Jadi PON berikutnya dia sudah tidak ikut lagi. Oke. Kita akan, untuk batas usianya sendiri berapa, Pak? Kita dayung di batas usia sampai 28 tahun. Oke. Untuk PON berikutnya sudah tidak, kita akan mencari bibit-bibit baru lagi untuk mempengganti untuk Stefani sendiri. Jadi Stefani masih 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya kita PON kan 4 tahun sekali. Jadi makanya umurnya sudah lebih dari 28. Jadi ya untuk SEA Games sendiri masih bisa ya? Untuk SEA Games, untuk nasional masih tidak dibatasi umur. Yang penting dia kuat dan mampu untuk ikuti program di sana. Iya, dan sekarang kan masih berlangsung, kegiatannya masih berlangsung, dan tadi sudah dibicarakan, disampaikan masalah target-target yang ini dicapai, ya itu menurut Pemprov. Menurut pelatih sendiri gimana? Apakah ini akan tercapai? Apakah target ini ya untuk perolehan saat ini bisa? Sebagai pelatih optimis, kita sesuai target apa yang kita sudah berikan kepada Pemprov dan ketua itu memang sulang kita dari pelatih, karena kita lihat sesuai peningkatan dan latihannya memang sesuai itu kita target. Terus kita olahraga terukur. Jadi kita sudah hasilnya dari Prapon, kita sudah lihat peningkatan perolehan medali, makanya kita targetnya di PON ini kita kasih 5 medali dan lebih dari, kita tidak jaga kemungkinan lebih dari itu. Pesan dan harapan Pak Pelatih untuk Stefani seperti apa? Ya kita berikan untuk dia tetap lebih semangat lagi, harus membawa nama baik Papua di internasional, biar dia lebih melatih lebih keras lagi, biar membawa, bukan hanya bawa nama Papua, tapi bawa nama Indonesia. Dan harapan untuk teman-teman Stefani, atlet-atlet yang lain? Ya, untuk harapan dari pelatih, untuk kita harus melatih, mencari atlet-atlet yang lebih berkualitas, lebih bagus lagi untuk pengganti-pengganti yang kita punya atlet yang sudah umurnya sudah tidak bisa lagi untuk mengikuti PON yang berikutnya. Jadi kita akan mencari bibit yang bagus untuk bisa pengganti untuk kedepannya lebih bagus. Baik, ya, dan pemirsa, demikianlah dialog dan perbincangan kami bersama dengan atlet, pelatih maupun pengurus provinsi cabang olahraga dayung Provinsi Papua. Dan kami masih akan kembali juga dengan perbincangan menarik bersama dengan para atlet, para pengurus maupun para pelatih cabang olahraga lainnya kontingen Papua yang berlaga di PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan kami masih akan kembali dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi bersama dengan Bidang Humas dan Media kontingen PON Papua dalam gelaran PON 20 tahun 2021. Papua, torang bisa.